Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Al-Fajri, NIM saya 0520884409, Prodi Sistem Informasi UPJJ Bogor. Saat ini saya akan coba membuat video tentang praktik dari mata kuliah basis data ya. Oke, ini tugasnya. Ini saya sudah download panduannya dan juga tugas yang harus saya kerjakan, PDF-nya. Ini adalah panduannya, jadi kita akan coba mulai satu persatu dari membuat database terlebih dahulu. Baik, saya di sini akan menggunakan PHP-MyAdmin agar lebih memudahkan dan juga memperlihatkan tabelnya secara lebih baik ketimbang dari CLI. Baik, saya sudah membaca keseluruhan soalnya, jadi kita akan mulai dengan membuat database sesuai dengan urutan yang pertama, yaitu kita akan coba buat database. Nah, database yang akan kita buat adalah database rumah sakit. Pertama, kita create database rumah sakit. Create database rumah sakit bin created. Nah, di sini juga terlihat sebelah kiri ada database rumah sakit. Lalu kita akan create new table. Nama tablenya adalah yang pertama kita akan buat table. Ini saya akan skip ini karena kita tidak akan mendelete database-nya. Atau mungkin kita coba dulu deh untuk drop database-nya. Drop database rumah sakit. Lalu kita akan run. Nah, seperti dilihat database rumah sakit di sebelah kiri sudah tidak ada. Seperti itu. Lalu coba kita akan buat lagi database-nya seperti tadi, rumah sakit. Kita create. Nah, rumah sakitnya ada lagi. Oke, lanjut yang kedua kita akan coba buat table. Table yang sesuai dengan soal, yaitu kita coba buat table. Ada beberapa table yang harus kita buat di sini. Sesuai dengan runtutan, maka kita akan coba buat database, table pasien terlebih dahulu. Di sini table pasien, ada ID pasien integer 3, primary atau auto key, auto increment, primary key auto increment, nama pasien varchar 30, alamat pasien varchar 100, jenis kelamin varchar 1, penyakit dan nomor HP. Kita buat semua di PHP MySQL. Nanti kalau mau sesuai dengan urutan, berarti kita akan buat beberapa kolom. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6. 6. Table name-nya adalah table pasien. Create. Di sini sudah disiapkan, ada kolom name-nya. Pertama kita masukkan ID pasien, 3, ID pasien integer 3. Kita set sebagai primary. Tidak boleh null. Selanjutnya kita ke nama pasien.
Oh, di sini ada kolom AI, auto increment, kita tik untuk yang primary key-nya. Oke, selanjutnya kita nama pasien adalah varchar, length-nya 30. Defaultnya nggak ada, terus ini boleh 0, artian kalau nanti kita tidak ada validasi, ibaratnya di sini. Selanjutnya alamat pasien juga varchar 100 00. Mungkin untuk nama pasien kita tidak usah 0. Jenis kelamin varchar 1. Varchar 1 untuk L atau P. Defaultnya juga tidak ada, allow 0. Lalu penyakit. Penyakitnya varchar 100. Allow 0. Selanjutnya nomor HP. Nomor HP varchar 15. Oke, auto ID pasien, primary key, auto increment, nama pasien tidak boleh 0, alamat, jenis kelamin, penyakit, nomor HP semuanya varchar, length-nya berbeda-beda, boleh 0. Lalu ini kita akan coba save. Ya, kalau dilihat di sini sekarang rumah sakit sudah mempunyai satu tabel pasien. Oke. Selanjutnya kita akan create tabel administrator. Sama, kita kembali ke browse. Lalu kita buat create new table. Nama tabelnya adalah administrator. Kolomnya ada ID admin, nama admin, dan waktu jaga ada 3. ID admin, type-nya integer, auto increment, primary key, lalu nama admin, ini panjangnya 3, nama underscore admin, varchar 30. Kita buat ini nama admin, lalu waktu jaga, waktu underscore jaga, varchar juga, length-nya 100. Kalau udah, kita save lagi. Sudah 2 table yang kita buat. Yang pertama adalah pasien, yang pertama tadi, yang kedua adalah administrator. Lanjut kita ke berikutnya adalah table dokter. Balik lagi ke rumah sakit. Kita masukin di sini dokter. Kolomnya ada ID dokter 1, nama dokter 2, alamat dokter 3, tanggal lahir 4, nomor HP 5, spesialis 6, waktu kerja 7. Ada 7 kolom. Yang pertama ID dokter integer 3, ID dokter integer panjangnya 3. Kita set auto increment, dia langsung jadi primary. Yang kedua ada nama dokter varchar 30. Varchar 30. Lalu alamat dokter varchar 100. Alamat dokter varchar 100. Ini enggak jadi itu.
sorry maksud saya varchar 100, lalu tanggal lahir bentuknya date, terus nomor HP 15, varchar 15, lalu spesialis varchar 15, nah, terakhir adalah waktu kerja, varchar 100. Oke, kita save. Oke, lanjut kita ke dokter admin. Rumah sakit, kita buat lagi dokter underscore admin. Kolomnya ada ID data 1, ID dokter 2, ID admin 3. ID data, ID dokter, ID admin 3. Oke. ID data, integer primary key auto increment, integer length 3, primary key auto increment. Lalu yang kedua adalah ID dokter dan ID admin. ID dokter integer 3 juga, karena nanti akan mengambil dari ID dokter. Lalu ada ID admin integer 3. Integer 3. Kalau udah kita save lagi. Oke, sudah. Sekarang sudah ada pasien, dokter, administrator, dan juga dokter admin. Selanjutnya pasien dokter, kita bikin pasien dokter. Dan balik ke rumah sakit. Pasien underscore dokter, ini untuk menampung pasien dokter. Kolomnya ada ID 1, ID dokter 2, ID pasien 3, waktu periksa 4, step 5. Ada 5 kolom, kita create. ID integer 3, auto increment, ID dokter integer 3, lalu ID pasien integer 3, lalu waktu periksa date, lalu resep varchar 100. Oke, ini boleh kita allow null. Kalau sudah kita save. Lalu kita juga ada tabel daftar. Ke rumah sakit, lalu kita masuk tabel daftar, ID daftar, ID pasien, ID admin. Ada 3 kolom, create. ID daftar, integer 3, atau increment primary. Lalu ID pasien, integer 3, lalu ID admin integer 3, sorry. Oke, ini lalu kita save. Oke, ini sudah terbentuk semua.
seperti yang ada di dalam panduan administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Jadi ini sesuai dengan tugas nomor contoh kasusnya seperti itu. Ada dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter, dan juga dokter. Oke, kita cek satu persatu tabelnya apakah sudah benar atau belum. Dari bawah, ini sudah, berarti ini primary key-nya sudah ada. Pasien sudah ada atau increment. Dokter admin sudah ada, ini data atau increment. Dokter sudah ada, primary key atau increment. Daftar sudah ada, primary key atau increment. Administrator juga seterusnya sudah ada. Itu, jadi kita lanjut ke step berikutnya. Oke. Selanjutnya adalah setelah tabel-tabel tersebut selesai dibuat, maka harus membuat relasi. Untuk memudahkan pembuatan relasi, maka praktikum ini akan dilakukan pada halaman PHP Mapping. Langkah awalnya membuat relasi pada halaman PHP Mapping dan cara pilih database rumah sakit, lalu pilih tab designer. Jadi kita pilih rumah sakit. Di sini ada tab designer. Nah, ini kita coba rapikan sesuai dengan panduan. Dokter admin paling kiri. Lalu administrator setelahnya. Lanjut daftar paling kanan. Dokter, pasien, dokter, pasien. Dokter, pasien, dokter, pasien. Oke. Tabel dokter admin foreign key-nya adalah ID dokter dan ID admin. Ini langkah pertama. Jadi kita lihat di dokter admin, nanti kita cari di sini ada action-nya, kita cek. Kita mulai dari dokter admin, kita pilih table atau terapi pada field ini lagi, pilih index oke, berikut kemampuan oke. Oke, kita lihat di sini dokter admin. Lalu case structure. Nah, di sini ada change. Index. Oke. Sebentar, saya charger dulu. Kita balik lagi ke halaman ke rumah sakit ya.
Sini ada tulisan. Di sini ada indeks, oke. Dari dokter admin, create relationship. Ya. Oke, kita coba dari yang gampang, ID pasien ke daftar. ID pasien, foreign key-nya ada di sini. Oke. Indeksnya belum, saya buatkan indeksnya dulu. Indeks untuk pasien, structure, ID pasien, ID pasien, indeks, oke. Lalu ID dokter, indeks, oke. Sudah. Dokter admin dan pasien dokter sudah. Kita coba ulangi. Pasien dan pasien dokter, kita buat create relationship dari ID pasien sebagai primary key, jadi ke ID pasien dengan oke. Nah, ini udah kelihatan. Biar terlihat. Nah, seperti itu. Lalu dokter admin ke dokter, ID admin, oke. Kita buatkan relationship lagi. Sekarang relationship namanya dokter, ID dokter, relationship, oke. ID dokter di dokter admin, dokter admin loh. Di dokter admin, ID dokter, indeks, oke. Lalu ID admin juga kita tambahkan indeks, oke. Kita create relationship lagi, ID dokter, foreign key-nya ID dokter, oke. Oke, kalian bisa lihat berantakan ya. Dokter dan dokter admin. Selanjutnya dokter ke rumah sakit, pasien dokter. Kita bikin lagi. Pas sudah ada indeksnya, kita coba cek. Create
relationship ID dokter ke ID dokter. Oke, terbentuk lagi. Iya, akan dirubah jadi berantakan. Lalu kita buat dari ID admin, dari administrator ke dokter admin. Kita lihat apakah masih ada ID admin ke ID admin. Oke, sudah ada indeksnya. Selanjutnya dari daftar ID pasien dokter mana pasien, ID pasien ke dalam daftar, ID pasien ke ID pasien. Oke, indeksnya belum ada di daftar, jadi kita masuk ke daftar lagi. Daftar ID pasien kita indeks, ID admin indeks. Kita ulangi, create relationship, ID pasien, barang key-nya ID pasien. Oke, sudah ada. Lanjut ID admin. ID admin juga akan ke sini, ke daftar. Jadi kita coba relationship ID admin ke daftar sebagai lagi. Oke. Ya. Kita cek lagi apakah masih yang tertinggal atau enggak. Ini ada, seharusnya ada 2 ID admin, ID dokter, ID pasien belum, pasien dokter. Dari sini juga harusnya ada tabel pasien. Oh, ini ada ID pasien sudah ada, kebentuk ID dokter, ID pasien, ID admin sudah termapping, dokter, ID dokter sudah, ID admin sudah. Harusnya seperti ini sudah. Oke, lanjut ke berikutnya. Ini sudah semua seperti ini. Kalau kita susun dokter admin, admin 1 daftar, dokter admin, administrator, daftar, dokter pasien, dokter pasien, dokter pasien, dokter pasien. Nah, di sini akan terlihat sama bentuknya. Sama bentuknya seperti itu. Lanjut kita akan ke data manipulation language. Yang pertama kita akan coba insert. Kita coba insert ke pasien. Oke, ini sudah beres. Lanjut kita klik ke rumah sakit, lalu kita ke query. Kita pilih mungkin ke pasien ya. Oke, insert into pasien. Values. Joko Widodo. Kalau di auto increment sebenarnya kita mau masukin angka berapa di depannya pun bebas. Nanti akan jadi auto increment. Biasanya saya masukin 0. Lalu Joko
Widodo, Joko Widodo. Lantas jalan-jalan sore, alamatnya. Lantas jenis kelaminnya L atau 10 atau 1 lah kita di sini. Berarti akan nomor 10. Jadi finishnya salah. Oke, kita go. Oops, ada error. Column count doesn't, sorry, kita cek lagi, berarti ada yang salah. Pasien, kolomnya ada alamat pasien, 1, nama pasien, nomor HP, sorry, nomor HP-nya belum. Oke, kalau gitu coba kita runtut satu persatu, kita coba detailkan. Kita untuk pasiennya, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin ini L yang 1 karena ini kita set parcar. ID pasien 0 Joko Widodo, alamat pasien, jalan, jenis kelamin, nomor HP 0811111111, penyakit tidak ada. Nah, ini coba kita go. Masih ada yang kurang. Column count doesn't match. ID pasien. Apa nih? ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, nomor, sorry, maaf, saya salah. Penyakitnya dulu saya masukkan. Oke, kita coba lagi. Unknown penyakit, sorry, saya salah ketik. Penyakit. Nanti kita perbaiki. Nah, ini sudah beres. Jadi, kalau kita cek datanya, select bintang from pasien, kita go, ya akan lihat datanya ada 1. Joko Widodo, jalan-jalan sore, jenis kelaminnya L, penyakit tidak ada, nomor HP-nya sekian. Seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah select. Tadi juga saya sudah lakukan select bintang. Lalu kita coba select bersyarat, perintah mengambil data dengan yang saat ini adalah select pasien where, ada where clause-nya. Jadi kita coba where name sama dengan Joko Widodo, pasien, nama pasien. Kita klik, tuh. Dia akan muncul 1, Joko Widodo. Bisa juga kita lakukan where-nya nama pasien like itu yang mengandung kata, berarti kita mulai Joko pakai persen, artinya nama depannya Joko, belakangnya bebas. Go. Nah, ini ada Joko Widodo, seperti itu. Lanjut, join. Oke, join kita akan coba
Ini contohnya ada di pasien dan pasien dokter. Berarti saya akan masukkan data dulu di dokter. Di dokter. Kita coba edit inline bisa nggak ya? Inline. Kita scroll aja deh. Dokter. Kolomnya ada. Kita coba insert. Klik insert. Nah, ini ada. Yang bisa kita ke bawahin. ID dokter kita set 0. Nama dokter Novian. Alamat dokter Bogor. Alamat dokter Bogor, tanggal lahir 20/11/1990 atau formatnya kapan dikenal oleh sistem 1990 11/20. Nomor HP-nya 888888. Spesialis penyakit dalam. Waktu kerja 1. Kita go. Boom, masuk datanya. Kita coba select bintang from dokter, warna kita hilangkan. Go. Ini masuk Novian Bogor 16/20 11/20. Tadi kita masukkan. Lalu kita masukkan lagi berarti ke pasien dokter. Oke. Kita ke pasien dokter. Kita input. Kita insert. Kita rapikan. ID-nya selalu kita set 0 ya. Ini akan jadi auto ID, tenang saja. ID dokternya juga kita set 1, tadi saya ID-nya 1. ID pasiennya juga 1. Lalu ID waktu periksanya ini time kalau nggak salah 2025 10/11. Resep paracetamol. Kita go. Oke, ada datanya, kita balik ke SQL, kita select, kita go. Ada ya, ID dokter 1, ID pasien 1. Lalu kita akan coba melakukan join. Select nama pasien. Oke, simpelnya adalah kita akan coba copy paste. Nanti saya akan jelas satu persatu apa yang dilakukan oleh query ini. Oke, yang pertama adalah kita select, kita lakukan dulu from-nya dari mana? From pasien dengan alias P, lalu dijoinkan dengan pasien dokter dengan alias PD. Field yang menjadi acuannya adalah ID pasien di table pasien sama dengan ID pasien di pasien dokter. Join lagi ke dokter di D pada table pasien dokter dengan ID dokter. Lalu di tabel dokter di dokter. Field yang di select ada 4, nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokternya siapa. Kita coba jalankan. Tuh. Nah, ini kelihatan nama pasiennya Joko Widodo, waktu periksanya tanggal 2025 bulan 10 tanggal 11. Resepnya paracetamol, nama dokter Novian, seperti itu. Oke. Oke, ini juga kita coba kita tambahkan yang berikutnya adalah join antar table dengan where close dengan D, ID dokter sama dengan 1. Kebetulan saya ID-nya ID 1. Kita balik lagi ke yang tadi. Edit dulu. Ini kita tambahkan where d.id dokter sama dengan 1. Kita go. Nah, dokternya ada ya, Novian. Sekarang kita coba cek. Kita edit lagi.
Kalau diganti 2 ada nggak ya? Coba cek. Tidak ada. Karena apa? Karena belum ada data dengan ID dokter 2. Seperti itu. Oke. Selanjutnya select pasien dari select. Jadi kita akan menggunakan select fungsi matematika. Yang pertama adalah kita menggunakan count. Itu artinya untuk menghitung berapa data yang ada dalam table tersebut. Kita contohnya adalah select count ID pasien dari pasien. Oke, sekarang coba kita edit. Select count from pasien. Ini ID pasien. Go. Isinya 1. Sebetulnya ini juga bisa kita pakai, tidak harus nama kolom, bisa kita kasih juga bintang, ada berapa data yang ada dalam table ini, kita go, maka data juga tetap akan muncul terhitung sebagai 1, seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke fungsi select string. Yang pertama, untuk mengambil data string dari jumlah fungsi dapat left xn untuk mengambil data dari kiri x kolom, dan right xn, dan mid xnz dari tengah. Sebagai contoh, select nama field from nama table fungsi string karakter string. Oke, yang pertama from pasien, yang mana left alamat pasien 2-nya adalah JL. Oke, kita coba copy paste. Kita edit. Ini yang select dari pasien, yang alamat pasien dari kiri, 2 karakter dari kiri adalah JL. Apakah ada datanya? Coba kita cek. Go. Oh sorry, salah. Copy paste. Nah, ini tidak ada ya. Kenapa tidak ada datanya? Karena alamat pasien yang ada datanya baru 1 itu adalah Jalan Sore. Artinya JA. Yang kedua karena itu adalah J dan A. Sekarang kita edit. Kalau kita cek ada J dan A-nya atau tidak. JA. Go. Nah, datanya muncul. Jalan Sore karena dia adalah Jalan JA. Dua karakter pertama dari kiri. Lalu kalau kita menggunakan selanjutnya adalah between. Nama between nilai. Ini kemungkinan ID pasien. Oke. Sekarang kita coba select pasien lagi. Yang ID-nya between 3 dan 5. Oke, kita go. Tidak ada ya, karena baru ada 1 data. Kalau kita between-nya adalah 0 dan 5, pasti ada. Go. Ada, karena ID-nya adalah 1. 1 adalah angka di antara 0 dan 5. Like tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Like di atas. Pasien juga sudah, like ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu select order by. Nah, karena datanya ini baru ada 1, kita coba data tambahkan dulu di pasien. Kita insert. Nol lagi ya. Prabowo. Jakarta. Jenis kelaminnya L. Penyakitnya pusing. Nomor HP 08888888. Go. Oke, masuk. Kalau kita lihat di pasien, maka akan muncul datanya 2. Joko Widodo dan Prabowo. Kita akan coba
select, tapi kita order by ID pasien ascending, atau secara default dia memang sudah ascending, tapi nggak apa-apa, kita cek. Secara ascending dia akan merunut ID pasien dari yang terkecil sampai terbesar 1 dan 2. Sekarang kalau kita balik descending D, E, F, C, maka Prabowo harusnya muncul paling atas karena dia datanya descending. ID pertama yang muncul adalah 2 yang paling besar ke yang paling kecil. Seperti itu. Oke. Selanjutnya group by. Group by select bintang dari pasien. Kita group by ID pasien. Ini untuk mengelompokkan data berdasarkan ID. Nah, sama ya. Ini kalau ID-nya masing-masing tidak ada data yang bisa dikelompokkan, artinya ini akan tetap muncul data. Seperti itu. Lanjut, group by sudah beres. Sekarang kita update. Update nama table. Kita update. Oke, sekarang untuk diperhatikan datanya Prabowo, alamat pasien ada di Jakarta. Kita akan ubah menjadi alamatnya jadi Surabaya. Kita coba edit. Update pasien. Update pasien. Set alamat pasien sama dengan Surabaya. Where contohnya adalah kode unik, kita pakai ID pasien sama dengan 2. Jadi 2 itu adalah ID untuk Pak Prabowo ya. Jadi nanti alamatnya harusnya berubah menjadi Prabowo. Jadi Surabaya, kita select, kita go. Berhasil ya. Kita coba cek datanya di pasien. Maka Prabowo berubah alamatnya menjadi Surabaya. Seperti itu. Oke, ini juga udah beres. Delete. Oke, delete. Yang terakhir adalah delete. Kita akan coba delete datanya Pak Prabowo. Jadi ID-nya adalah 2. Jadi kita coba lagi. Delete. Delete from pasien. Where ID pasien sama dengan 2. Kita coba go. Yes. Datanya terhapus. Kalau kita lihat ke pasien, maka hanya sisa satu data. Itu datanya Pak Joko Widodo. Sekian tugas dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.